Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian 2 ya. Pertemuan 11 mata pelajaran mikrocontroller berkaitan dengan pengendalian kecepatan motor DC ya dengan menggunakan Atmega 8535 sebagai projectnya ya. Baik. Nah, sekarang bagaimana caranya ya? Kalau kita sudah belajar tentang perbedaan antara pas PWM dan pas korek PWM di pertemuan di bagian 1 kita belajar ya, satu memahami PWM, yang kedua adalah perbedaan antara mode pas PWM dan pas korek PWM, fitur yang ada di 8535 ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan ininya ya, pengaturan yang ada ya. Nah, saya pernah mengajarkan kepada kamu ya, kita pernah belajar bahwa di dalam microcontroller itu ada namanya register ya. Alamat register itu seperti sel-sel ya, sel-sel yang dia untuk pengaturan ya. Jadi alamat register itu macam-macam ya, ada alamat untuk menyimpan memori dan juga alamat untuk melakukan pengaturan seperti tombol-tombol lah. Kalau di mesin atau di mobil kan ada banyak tombol-tombol sen, tombol segala macam ya. Nah, itu kan kita bisa tekan ya. Tapi di microcontroller tidak mungkin kita menekan, memasukkan tangan kita kan ke dalam microcontroller. Nah, kita menggunakannya bahasa program. Nah, jadi seolah-olah kalau saya ingin menghidupkan sen misalnya, maka kita pakai teks ya. Nah, teks itu ditujukan ke sebuah alamat tombol ya. Alamat tombol misalnya SEIN 01 berarti itu tombol kanan, SEIN 02 itu berarti tombol kiri ya. Jadi begitu ya, tombol sen kanan, tombol kiri yang kita kasih nilai high atau low ya. Jadi seperti itu ya. Nah, dalam microcontroller seperti itu, dia ada namanya disebut dengan register ya. Nah, register ini sebetulnya untuk mengontrol ya. Nah, kita bisa memberikan alamat-alamat. Bayangannya seperti ini ya. Jadi bayangan tentang register begitu ya. Saya hanya mengingatkan, sebetulnya ini kan sudah diajarkan di semester 1 ya, apa itu register. Oke ya. Jadi untuk program PWM ini kamu harus melakukan konfigurasi register ya. Alamat-alamat registernya ya yang digunakan adalah timer 1. Untuk timer 1 karena kita kan di timer 1 ya. Nanti timer 0, timer 2 misalkan kamu mau pakai ya, kamu tinggal cari registernya hampir sama ya. Cuma beda dari registernya aja, nama registernya aja. Untuk timer 1, registernya itu adalah TCCR1. Ini singkatan dari Timer Counter Control Register 1 ya. Jadi kalau misalkan kamu mau ke timer 2, timer 1 timer 0 ya, TCCR0. Kalau mau ke timer 2, TCCR2. Kira-kira begitu ya. Bedanya adalah kalau di timer 1 dan timer 0 dan timer 2 itu dia tidak terbagi dua, tidak terpecah dua pengaturannya. Tapi kalau TCCR1 ini ada terpecah menjadi dua ya. Ada register TTCR1A dan TTCR1B. Dua-duanya sama-sama 8 bit nilainya ya. Sebetulnya yang 1B ini hanya 7 bit ya, karena ada 1 bit yang kosong nanti ya. Oke ya. Nah, kira-kira pengalamatan dan penamaan daripada registernya itu ini ya. Jadi di sini ya ada TTCR1A. Jadi TTCR1 itu terbagi jadi dua, ada TTCR1A, TTCR1B ya. TTCR1A-nya itu nama-namanya ini COM1A1, COM1A0 ya, COM1B1 ya, COM1B0 ya, COM1C1, COM1C0, WGM11, WGM10. Jadi jangan disebut WGM11 ya, WGM11 karena ini sebetulnya 0 dan 1 ini. WGM1 ini maksudnya satunya ini adalah timer 1 ya. Satunya yang ini adalah timer 1A maksudnya gitu ya, yang posisi atau bit ke 1. Ini bit ke 0, bit ke 1. Ini bit ke 0, bit 1. B-nya ini B ini ya. COM1B1 ini untuk ngatur apa ini? Untuk ngatur nanti dia pengaturan untuk membalik atau tidak membalik. Nanti kita lihat ya di sana ya. Nah, yang nanti pengaturan untuk
tadi ya, kan sebelumnya kita belajar apa itu mode ya, ada fast PWM ya, ada satu lagi apa Bapak agak lupa, fast correct PWM ya. Nah yang kita pakai pengaturan modenya nanti di sini ya, yang ini yang kuning ini yang akan nanti kita set ya untuk pengaturan mode ya, itu WGM-nya ya. Nah baik, kamu sudah tahu ya register. Jadi barusan Bapak terangkan tentang register-register yang ada di TCCR1A ya. Tadi apa TCCR itu? Singkatannya apa? Timer Counter Control Register ya. Dan di TTCR Timer Counter Control Register 1B yang ini ya. Nah, nanti yang kita kontrol itu ini ya. Ini dan nanti ada satu lagi ya yang OCR ya. Baik ya. Gambar di atas memperlihatkan register 1E. Nah, ini penerangannya sudah saya terangkan ya. Nah, ini ya. Nah, table layout-nya seperti ini. Nah, table layout seperti ini. Jadi, mode-mode yang bisa kita pilih itu adalah dengan mengatur bit-bit dari waveform generation mode 13, generation mode 12, semua 11 dan global 10 ya. Dari sini ya, ini bit rendahnya ya. Jadi low signifikannya di sini ya, low signifikan bitnya di sini, dari sini ke sini ya. Nah, terus least signifikan ya, least signifikan bitnya dari sini ke sini ya. Jadi ini yang terendahnya di sini ya, bukan yang ini yang terendahnya ya, tapi yang ini kan 0 1 2 ya, 3 ya, WGM semua ya. Oke ya. Nah, kita akan ambil, ini kan modenya banyak nih. Modenya banyak ya, ada sampai berapa tuh? 15 mode ya, dengan mengatur konfigurasi dari wave generation mode ya, antara 0, 1, 2 dan 3 ya yang kita pilih. Nah, kita ambil yang pas PWM 8 bit ya, berarti posisinya di 0 1 0 dari sini 0101, berarti high-nya di WGM 12 dan WGM 10. Ini yang kita sisih. Karena kita akan menggunakan modenya adalah pas WM cukup 8 bit aja. Kalau kita pengen 9 bit ya ini ya. Seperti ini konfigurasinya. Kalau pengen 10 bit seperti ini. Mana yang bagus? Yang paling bagusnya 10 bit, tapi nanti kita menghitungnya agak, karena soal 10 bit kan bukan 266 ya, 255. Untuk belajar kita ini aja yang sederhana aja dulu ya, belajar dasar ya. Ambil yang 8 bit aja ya. Oke ya, seperti itu. Nah, ini ya, kita akan menggunakan mode 5 yang ini ya. Artinya PWM adalah pas PWM dengan pengaturan data cycle menggunakan 8 bit. Jadi maksudnya 8 bit ini nanti pengaturan data cycle-nya, OCR-nya ya. Nah, sehingga akan di set ya WGM 13 0, WGM 12 1, 0 jadi 0 1 0 1 ya. Nah, artinya kita akan menggunakan apa itu? Menggunakan timer 1 dan menggunakan pas PWM mode ya. Di sini akan Bapak jelaskan sedikit kembali ya, Pak. Nah, pengaturan output PWM itu pengaturan data cycle-nya atau width-nya ya. Kan PWM itu singkatan dari pulse width modulation. Nah, width-nya ini diatur oleh siapa? Oleh register OCR 1A. Ya, nilainya tadi kita sudah tentukan 8 bit, berarti nilainya antara 0 sampai 255 ya. Dimana ini posisi puncaknya adalah 255, ini 0 FF, ini maksudnya adalah 255 kalau dalam dalam desimal. Kalau dalam hexa ya FF ya. FF itu kan artinya 255 dalam desimal ya. Nah, OCR 1A inilah yang akan menentukan di mana pulse width-nya ya. Ini posisi tidak membalik. Nanti kita pakainya istri yang membalik ya. Ini tidak membalik nih posisinya ya. Jadi lebar dari pulse ini ditentukan oleh OCR 1A ya. OCR A1 ya. OCR 1A sorry. OCR 1A ya. Yang L-nya ya. OCR 1AL ya. Kayak gitu ya. Nah, ini yang akan menentukan dari lebar dari low atau high ya dalam satu siklus. Satu siklus dari sini ke sini satu siklus nih. Dari sini ke sini satu siklus.
Jadi dia akan berulang-ulang, mengulang lah. Nah, ini siklus ini sangat cepat ya. Satu siklus ini dilakukan misalkan kalau misalkan satu MHz ya, nanti ya kristal kita pakai kecepatan 1 megahertz ya, berarti dalam 1 detik itu sejuta kali melakukan siklus, sejuta kali melakukan seperti ini. Jadi cepat sekali ya. Oke ya, jadi pengaturannya, kesimpulannya ya nanti kamu baca lagi ya ininya ya, modulnya ya, dan kamu pahami betul ya biar kamu nyambung ya. Nah, jadi output PWM signal timernya ini di mana dia akan ada komparasi ya, komparasi dari nilai ini antara nilai low dan high komparasinya. Nah, ini akan dipotong di sini, akan dia naik ya. Ini output PWM yang nanti akan dihasilkan ya. Nah, kira-kira ini gambarannya ya. Sehingga untuk mengatur lattice cycle-nya dari mana atau mengatur width-nya, mengaturnya dari OCR ya. Nah, OCR 1HL ya, nilainya antara 0 sampai 1. Jadinya kesimpulannya bahwa lebar output-nya itu ditentukan oleh posisi OCR 1 ya. Ini ya, ini kesimpulannya ya. Tentang OCR ya, tentunya adalah 8 bit dan outputnya berada di OC1 yaitu di pin 19 atau di PD 5 ini ya, yang ini ya, di atas nih ya. Nah, ini ya outputnya yang ini ya, PD5 ya atau pin 19 ya. Gitu ya. Jadi Bapak sudah jelaskan ya, sudah terangkan lagi ya berkaitan dengan ini ya outputnya ya. Nah, sorry, kita nih udah 11 menit udah harus ngebut ya. Nah, output PWM seperti ini ya. Nah, kalau misalkan ada di sini nanti ada yang membalik, ada yang tidak membalik, kita akan pakai yang membalik justru nih ya. Jadi kalau yang tidak membalik seperti ini ya. Jadi posisi OCR ini malah dipotong sehingga kita sisanya yang akan high ya. Nah, kalau membalik justru dari 0 sampai 1 ini akan high sehingga nilai dari OCR ini akan sama dengan nilai width-nya ya. Nah, kalau yang ini kan nilai OCR tidak sama dengan width-nya, justru nilai OCR itu yang low ya, yang low-nya. Jadi width-nya sisa antara 255 dan OCR ini ya, gitu ya. Kira-kira begitu. Ini kan ini hubungannya ada waktu. Jadi waktu dibagi menjadi 255 kira-kira seperti itu ya. Waktu dalam satu siklus ya, bukannya waktu detik ya. Nah, karena itu kita akan membuat ya OCR ini itu posisinya membalik ya. Kita pakainya justru dengan membalik ya. Sehingga yang digunakan nanti COM 1A satunya bernilai 1 dan COM 1A 0-nya bernilai 1. Yang ini ya, yang ini. Mana tuh? Ini ya. Bernilai 1 ya, ini mana COM 1A. Nah, ini bernilai 1. Oke ya. Nah, sehingga nanti ya dengan hasil dari itu, dari apa yang kedua adalah kita pakainya no prescaling, artinya kecepatan yang ada di dalam eksternal dari tidak kita bagi sehingga lebih cepat ya, mengikuti kecepatan yang ada di eksternal punya PWM-nya. Kalau misalkan 12 MB yang kamu pakai berarti 12 MB ya. Itu ya. Jadi kita bisa memecah-mecah nih, dibagi 8 apa dibagi 4, bagi 2564. Nanti ini akan dibahas lagi ya, tapi yang kita gunakan tanpa pembagian ya. Pembagian. Oke. Saya waktunya sudah mulai mepet ya. Sehingga registernya itu yang akan kita gunakan nih seperti ini. COM11, EGM-nya ini dan CS-nya 1 ini. Jadi ini adalah register yang nanti akan kita gunakan ya. Kamu perlu mengatur ini. Nah, nanti hasilnya adalah programnya seperti ini. Nanti Bapak akan terangkan di pertemuan 12 ya. Berkaitan dengan pemrogramannya. Jadi masuk ke dalam prakteknya ya. Jadi pertemuan 12 Bapak tidak lagi memberikan modulnya sama ya. Modulnya sama dengan pertemuan 11, tetapi kita pembahasannya yang agak besar karena memang teorinya sedikit tapi praktek dan pembahasannya yang panjang ya untuk pertemuan 11 dan 12 ya. Demikian ya dari saya ya. Selanjutnya nanti untuk video tutorial selanjutnya ini ada di pertemuan 11 tapi tentang pembahasan yang sama ya. Jadi lanjutan daripada video ini ada di
e-learning atau di pertemuan ke-12 ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.